Halo sahabat Taro Diecast, welcome to Edi Specials. Di episode kali ini gue nggak bakal review diecast ataupun aksesorisnya, tapi episode kali ini spesial banget. Gue akan review mobil. Ini dia Ion V. Dan feature yang tadi kalian lihat hanya sebagian kecil dari semua feature mobil listrik ini guys. Bisa nyimpen ice cream, bisa tiduran, masih banyak feature lainnya. Dan mobil ini juga adalah mobil listrik pertama yang gue akan cobain di jalan raya. Jadi review hari ini adalah review yang jujur banget, raw, dan apa adanya dari seorang yang awam banget tentang mobil listrik. Tapi sebelum itu, gue habisin ice cream gue dulu ya. Mobil ini merupakan generasi kedua dari pendahulunya yang rilis di tahun 2020 dengan nama yang sama yaitu Ion V. Ion sendiri merupakan perusahaan mobil asal Cina yang ada di bawah payung GAC Group yang juga punya merek-merek lain seperti Hypertech. First impression gue waktu pertama kali lihat mobil ini menurut gue keren banget sih. Dan gue suka banget karena desainnya ini clean dan minimalis banget. Mobil ini juga sering disebut dengan T-Rex karena memang headlights-nya yang mirip dengan T-Rex. Ion V ini memiliki tenaga 200 horsepower dan juga torsi 240 Nm. Dan yang kali ini kita review inilah Ion V Luxury versi yang paling atasnya. Punya kapasitas baterai 75,3 kWh dan jarak tempuh hingga 600 km versi NEDC. Jadi ini adalah mobil listrik yang benar-benar gak kaleng-kaleng guys. Sedangkan versi lebih bawahnya yaitu Ion V Exclusive punya kapasitas baterai 65,4 kWh dan jarak tempuh 500 km. Cukup impresif juga. Dan harganya nanti gue bakal reveal di akhir video. Oke, sekarang mari kita explore eksteriornya satu persatu. Kita mulai dari headlights-nya. Kita lihat di sini headlights-nya ciri khas banget yang tadi makanya mobil ini disebut T-Rex. Dan DRL-nya ini minimalis dan sleek sehingga penampakannya kalau dari jauh kita langsung tahu kalau ini mobil Ion V. Dan juga grillnya di sini kita bisa lihat warna hitam. Mobil ini kali ini gue dipinjemin yang warna putih dengan sentuhan trim dan grill warna hitam. Jadi perpaduannya ini bikin mobilnya jadi cakep banget sih guys. Sekarang kita ke daerah sampingnya guys. Di sini di sebelah kanannya kita bisa temui ada charging portnya di sini. Kalian bisa buka. Oke. Dan mobil ini bisa fast charging guys. Dari 30 sampai 80% memakan waktu 16 menit saja. Ini trimnya warna piano black, warna hitam, bikin kesannya makin elegan. Dan juga kita lihat di sini bannya punya ring 19 dengan profil 225/45 ya guys ya. Ground clearance-nya 18 cm. Jadi ini masih aman banget kalau kalian pakai di jalanan Indonesia yang bumpy. Setelah itu kita akan bahas door handle-nya juga. Ini automatically keluar ketika kita mendekat di mobil ini ya. Gue coba tes ya guys ya. Gue agak jauhan, nanti dia akan ngunci sendiri. Oke, dia tutup tuh. Tapi begitu gue mendekat, nanti dia akan terbuka. There you go. Kita tinggal buka gini aja untuk masuk ke dalam. Jadi udah mantep banget sih. Semuanya serba otomatis. Mobil ini punya wheelbase 2,7 meter. Cukup lebar. Dan di sini ada fitur tambahannya yang bakal sering kepake ini buat kalian yang mudik, perjalanan luar kota, ada roof rack-nya di sini. Dan ini mantep sih. Kalian bisa tambahin beban yang cukup banyak di sini. Selain warna putih, mobil ini punya pilihan 7 warna solid lain dan 2 warna dual tone. Jadi kalian bisa milih sesuai dengan favorit kalian. Sekarang pelan-pelan kita lihat bagian belakangnya guys. Memasuki area belakang, ini gue mau bahas taillights-nya yang juga modern banget. Tapi kalau gue lihat ini memang ada sentuhannya mirip dengan mobil Hyundai ya guys ya. Dan yang gue suka di sini belakangnya ini clean banget kayak mobil-mobil premium, tulisannya simple Ion dan cuma ada tulisan satu huruf aja V di sini. Jadi ini cakep banget. Ntar lagi gue mau tunjukin ke kalian juga kapasitas bagasinya. Semestinya dia ini punya automatic door ya, dengan sensor ketika kita berdiri di sini dia bisa naik. Tapi ini gue lagi matiin lewat head unit yang di dalam. Jadi kita buka pakai tombol manual gini. Bagasinya cukup lega, size-nya adalah 427 liter.
ketika dalam kondisi yang standar seperti ini guys. Tapi ketika kursi tengahnya dilipat, maka kapasitas bagasinya menjadi 900-an liter gitu. Jadi cukup gede banget. Kalian bisa taruh beberapa koper di sini. Dan di bawah bagian bagasinya ini kita bisa buka dan kita bisa menemukan ban serepnya di sini beserta segala komponen yang diperlukan untuk dongkrak mobilnya saat emergency guys. Ini tersusun rapi semua di dalam bagasi. Dan di sini udah ada tombolnya untuk kalian tutup dan berhentikan ataupun naikkan lagi dan tutup lagi. Sekarang kita buka kap mesinnya. Biasanya kalau di mobil-mobil listrik itu kan kap mesin bisa sebagai bagasi juga tuh guys. Tapi kali ini enggak. Di sini ada beberapa komponen listriknya dan juga ada dikasih casing rapi. Ini pun casingnya kalian bisa copot untuk bersihkan. Dan ya, di dalamnya kita bisa lihat beberapa komponen-komponen dari mobilnya. Setelah eksterior tadi kita udah bahas, sekarang kita bahas interiornya. Ini gue duduk di depan dan ini bahannya leather, real leather kalau yang versi Ion V Luxury ini. Tapi kalau versi adiknya itu pakai synthetic leather. Tapi looknya kita lihat nih, warnanya simple banget, cuma ada warna chrome dan black, bikin kesannya makin elegan. Juga tombol-tombolnya ini pun juga chrome nih guys, beserta AC-AC-nya juga chrome. Kemudian ada panel di steering wheel-nya juga warna chrome. Dan di kursi bagian depannya ini semua udah otomatis pakai tombol. Kalian bisa naik, bisa turun, bisa reclining. Bahkan recliningnya bisa sampai 180 derajat, kalian bisa tiduran. Tapi kalian harus lepas headrestnya dulu nih guys. Di sini tuasnya ada di kanan dan kiri aja. Untuk drivingnya ada di sebelah kanan, ya kan? Dengan model mobil Eropa lah ya. Biasanya ada tuasnya di sebelah kanan sini. Dan ini untuk lampu, untuk rating, untuk headlights, untuk ngedim, semuanya ada di sana. Steering wheel-nya juga cakep, simple, hanya ada tulisan Ion. Ini suaranya. Oke, suaranya masih oke ya. Kemudian ada dua semacam joystick gitu untuk mengatur menu-menu yang nanti ada di dashboard maupun di head unit. Baik volume, ini volume yang gue naikin, okay. Dan juga berbagai macam tombol yang lain. Kemudian untuk adjust steering wheel-nya, di sini ada tuas manual untuk kalian bisa tarik dan atur sesuai dengan keinginan kalian. Alright, dashboardnya juga digital guys, full digital. Di sini nanti ketika kita jalan itu akan keluar peta, akan keluar informasi. Di sini ada radio, ada keperluan-keperluan yang lain gitu. Tapi ini nggak touchscreen ya, kalian kendalikan semuanya lewat joystick ini guys. Oke, langsung masuk lanjut kita ke bagian konsol tengahnya. Di sini juga simple banget. Ada charging portnya, ini yang wireless charging. Kalian bisa langsung taruh HP kalian di sini dan dia bisa ngecas tuh. Oke, there you go, dia ngecas. Ada AC 2 biji di sini dan ada slot untuk botol kalian. Nanti gue akan coba pakai botol ukuran standar ya guys ya. Ini bisa masuk dengan kokoh di sini, tidak jiggly-jiggly. Oke. Terus di tengah ini yang spesial banget, dia punya konsol tengah yang bisa jadi kulkas, bisa jadi juga penghangat, ataupun bisa jadi chiller aja. Tadi gue udah tes, gue udah masukin ice cream gue, udah berjam-jam di sini dan masih keras, ya. Komposisinya masih ice cream. Ini suhunya bisa sampai minus 15 derajat, dan kalian bisa atur semua lewat head unit ini. Nah, ini gue mau bahas head unitnya. Mari kita explore satu persatu. Dan ini dia kontrol di head unitnya guys. Ini bisa jadi kelemahan ataupun kelebihan ya. Karena ketika kita mau ngatur, misalkan ngatur spionnya pun, semuanya bisa lewat head unit ini. Kadang kita sih lebih prefer tombol manual ya guys ya. Tapi coba kita buka satu persatu. Ini kontrol buka tutupnya. Kalian bisa buka tutup garasi di sini, membuka. Ini garasi gua terbuka. Kalian bisa dengar suaranya. Bisa gua pause. Aku tutup pintu bagasi sampai dia nanti akhirnya nutup guys. Nah, there you go, selesai. Ada tirai, pengaturan tirai, ada jendela juga. Ini kalian bisa turunkan, there you go, turun, right? Kemudian tutup lagi. Ini keren banget sih. Ini canggihnya mobil buatan Cina nih guys. Sistem lampu juga kita bisa atur nih untuk di dalamnya. Mungkin siang hari nggak terlalu kelihatan, tapi kalian bisa lihat warnanya berubah-berubah di sana.
Ambient light-nya bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Bahkan bisa mengikuti mode kemudi. Mungkin kalau kita lagi kebut-kebutan warnanya jadi warna merah gitu kali guys. Kursi cerdas. Nah, ini yang cakep banget nih. Posisi kursi kita bisa atur di sini dan bisa save. Kalian posisi satu nih, kalian save sesuai dengan profil tubuh kalian yang paling nyaman gimana. Kemudian kaca spion. Nah, ini yang tadi gue bilang. Ini penyesuaiannya lewat sini. Kemudian diatur dengan joystick di steering wheel-nya guys. Untuk kalian bisa ubah-ubah. Ventilasi pemanasan. Ini bisa dengan pendingin, pemanas, ya kan? Dan juga cerdas. Cerdas ini artinya auto ya. Dia bisa atur sesuai dengan suhu di Semarang ini guys, yang panas ini. Kursi pijat, kursi massage ya. Kalian bisa atur mau pijatan yang lembut, standar ataupun kuat. Semuanya bisa kalian atur sini, jadi kalian bisa relaksasi di dalam mobil. Kendara cerdas, Adigo. Nah, ini yang sering kali kalian di-advise untuk matikan ya guys ya. Apalagi kalau di Indonesia. Karena kan di Indonesia ini banyak motor lalu lalang biasanya lebih dempet daripada yang ada di Cina sana. Jadi kadang dia bisa ngerem secara otomatis tuh malah justru membahayakan. Jadi disarankan untuk matikan aja Adigo yang mitigasi tabrakan depan. Tapi yang lain-lain ada bantuan, ADAS-nya juga oke, lengkap di sini. Sensor parkir dan lain sebagainya. So this is nice. Konsumsi energi mengemudi ya. Kalian bisa pengaturan pengemudi, bisa sport, bisa hemat daya, ataupun yang paling common adalah nyaman atau comfort. Pengaturan dayanya, pengisian listrik, kalian juga bisa atur semuanya di sini. Tenaga chassis atau chassis power, kalian bisa atur juga mau yang mode standar ataupun olahraga, mode nyaman ataupun olahraga juga. Aksesoris, nah ini dia yang tadi gue bilang, kulkasnya guys, kalian bisa set minus 15 derajat. Bahkan ketika mobil ini mati pun, kalian bisa tetap melanjutkan, kulkasnya tetap aktif di sini. Lanjutkan pengoperasian saat meninggalkan kendaraan. Jadi kalau kalian ibu-ibu ya kan bawa makanan freezer keluar kota, road trip, kalian nggak perlu khawatir, kalian punya mini fridge di dalam mobil sampai suhu minus 15. Untuk chillernya sendiri suhunya sampai 0 derajat dan 20 derajat. Pemanas heater juga bisa sampai 50 derajat. Terserah mana yang kalian mau aktifin. Kali ini gue perlu aktifin karena gue bawa es krim. Pengaturan sistem, there you go. Ini untuk suara, untuk audionya, untuk bunyi-bunyi di kendaraan, nada membuka pintu kita bisa matiin supaya nggak ada suara tin-tin itu tadi. Sistem pemberitahuan ini kalau ada update sistem ada di sini nih guys, kayak model kita untuk HP lah ya. Dan itulah kurang lebih kontrol apa aja yang kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa juga cek parking kameranya. There you go. Dan ini yang paling gue suka, ini 3D guys. Kalian bisa putar-putar, lihat kondisi sekitar kalian untuk membantu kalian parkir ataupun mengemudi di jalan-jalan yang sempit. Ini, wah, ini feature yang gue paling suka banget. Kalian bisa pilih kamera yang kalian inginkan juga, lengkap di sini guys. Ini pengaturan AC, semuanya pakai tombol, kipas 1 sampai kipas 10. Bisa atur semua sini. Demikian juga dengan suhunya, kalian bisa sampai suhu panas dan suhu paling rendah. Ini keren banget sih guys. Ini untuk tombol-tombol shortcutnya ya guys ya. Ini AC-nya angin di dalam saja, ini angin di luar, auto. Bisa kalian pilih juga di sini. Volume dengan Adigo Sound Light, kalian bisa adjust kalau telepon suaranya yang keras atau navigasi yang keras dan lain sebagainya. Untuk back to home ada iSpace, ini wallpaper mode istirahatnya. Dan ya kita lihat juga di sini ada koneksinya bisa Apple CarPlay, tapi sayangnya belum ada Android Drive. Dan ini aplikasi-aplikasi yang lain, stasiun radio, musik, Bluetooth ya kan, gambar dan video bahkan, dan juga ada navigasi offline dari mereka sendiri guys. Ini ya, walaupun memang pastinya tidak se-advance Google Maps, tapi ini sangat-sangat membantu sih, apalagi kalau lagi nggak ada sinyal ya. Dan itulah tadi guys, feature di head unitnya, keren banget ya. Dan yang menarik banget di sini tuh ada sensor untuk melihat mata kita lagi ngantuk atau enggak.
Tapi di Indonesia kayaknya sistem ini tidak diaktifkan ya guys ya. Cuma hardware-nya sudah ada di sini dan udah menempel. Kemudian kurangnya di bagian passenger seat ini tidak ada kabinetnya guys. Adanya cuma cantolan aja nih. Ada dua, kalian bisa cantolin. Nggak tahu apalah sini, kresek ya atau apa. Dan ya jadi ini cuma simple leather aja dan ada AC di sana. Dan atas ini ada mirror untuk lihat ke belakang dan juga ada tombol untuk nyalakan reading lights-nya guys. Ada lampu tombol hazard juga di sini. Dan juga ini tombol emergency untuk kalian matiin daya dari mobil ini. Kalau kalian hold sekitar 5 seconds, mobil ini akan mati. Di bagian konsol tengah, di bagian bawah sini kalian bisa temukan satu USB Type-C dan juga satu USB-A guys. Untuk kalian charging. Dan di sini juga ada outletnya, yang kalau kalian mau pakai yang agak jadul tuh, kalian bisa colok sini untuk ngecas HP kalian. Roomnya banyak banget sini untuk taruh berbagai macam barang, bisa kalian taruh sini. Door handle-nya juga clean banget, slick banget, warna chrome, kalian tinggal tarik seperti ini, nah, kalian bisa buka dan keluar. Ini otomatis ketika gue buka ataupun tutup, kursinya adjust sesuai dengan kursi yang disimpan di sistem sini guys. Bisa maju mundur sesuai dengan profil penggunanya. Untuk speakernya juga udah 3-way guys ya. Ada tweeter di sini, ada bagian mid-nya di sini dan juga bass-nya di bawah. Jadi udah enak banget nih speakernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang, passenger seat yang di belakang. Kalian bisa lihat nih, luas banget guys. Tapi kayaknya ada satu yang kurang afdol guys. Bentar ya. Hello baby. What can I do for you? Open blind. Okay, sunshades is turned on. Look at this guys. Ini panoramic sunroof-nya gede banget dari depan sampai belakang. Dan lihat nih, lighting di wajah gue jadi lebih cakep ya. Oke, kita balik lagi bahas space-nya. Kalian bisa lihat sini legroom-nya. Jauh banget dan tinggi gue 170 cm. Ini kayak Om Fitrair ya ngomongnya. Headspace juga masih jauh banget. Dan ini nyaman banget sih duduknya. Di sebelah sini, sebelah kiri, ada table-nya guys. Kalian bisa makan di sini ya kan, bisa taruh-taruh iPad kalian ataupun apa. Di bagian sini juga kita bisa temukan reading lights-nya buat kalian baca. Dan satu lagi, di belakang kursinya ada tempat untuk taruh-taruh ya file-file atau dokumen kalian lah, bisa taruh sini. Di sini ini bahannya full leather semua. Ada satu USB-A di sini dan ini adalah controller untuk fridge-nya ternyata guys. Ini sekarang terset minus 15 derajat untuk nyimpan es krim gue yang tadi. Kemudian untuk reclining-nya, bagian belakang sih bisa reclining guys, tapi tombolnya masih manual ya. Wah, bisa lumayan banget sih. Wah, ini enak banget. Disupirin pun juga enak naik mobil ini. Gokil. Di sini ada AC-nya bagian samping. Dan cukup dingin ya. Ini buka tutup jendelanya. Seat belt semua tertata rapi. Ada sabuknya masing-masing bahkan. Sehingga kalau kalian majuin atau recliningin kursinya, itu tetap posisinya rapi seperti ini guys. Di tengah, nah, ada konsolnya lagi bisa dibuka untuk kalian taruh botol. Size-nya juga size botol standar aman. Taruh HP juga muat sini. Enak banget nih. Wah, tinggal nyuruh Pak Sopir kita mau kemana. Dan dengan feature selengkap ini, kalian tahu harga mobil ini berapa? Tunggu dulu, nanti gue bakal reveal di akhir video. Tapi gue mau ngajak kalian jalan-jalan dulu pakai mobil ini sekarang. Let's go. Alright, mari kita jalan. Mobil ini by the way nggak ada tombol untuk start engine atau apapun. Ketika kebuka, langsung mobil ini udah nyala. Dan kalau kita mau jalan, ya kayak mobil pada umumnya, langsung ke drive mode, off we go. Let's go guys. Honest feelingnya guys ya, pertama kali bawa mobil ini sebenarnya familiar banget sih. Seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Kontrolnya juga enak, setirnya firm walaupun nggak enteng-enteng banget, tapi kelihatan kayak mobil premium gitu. Dan ya, mobilnya juga nggak terlalu limbung, padahal ini jalanan di sini lumayan bergelombang. Itu cukup stabil juga ini guys, asik banget. Dan mobil ini katanya top speednya bisa menyentuh 175 km per hour. Dan dari 0 to 100 itu 7,9 detik. Nanti kita coba ngegas di sana guys.
Sekarang gue mau cobain mobil ini untuk gue gas ya. Tapi kita pindah dulu modenya ke mode sport. Oke, kita cari jalanan yang agak sepi dulu nih guys. Ini jalanan baru daerah POJ City. Woy. Bakal ada mall besar di sana tuh, Semarang. Proud. Kita tarik sekarang ya. 1, 2, 3, oke. Tarikannya mantap sih. Tarikannya. That's the beauty of mobil listrik ya. Acceleration-nya itu bisa yahut banget. Kita coba sekali lagi guys. Cari jalan sepi. Oke, ini udah sepi. 1, 2. Look at that. This is nice. Oh, menyenangkan sekali. Jadi selain comfort, mobil ini kalau kalian bawa ngebut juga nggak nolak. Dan di atas itu semua guys, kalau kalian lagi nyetir juga ini windshield-nya gede banget. Jadi secara loss kalian bisa memandang ke depan dengan jelas. Kemudian nih kacanya juga udah cukup kedap ya. Jadi bunyi-bunyi dari luar tuh nggak gitu kenceng. Mungkin lain kali kita harus cobain di tengah hujan deras guys. But overall gila, ini drivingnya enak banget sih surprisingly. Mobil listrik familiar sekali. Dengan mobil Jepang juga bawaannya enak, suspensi nggak limbung, visionnya jelas, tarikannya juga mantap. Mau cari apa lagi guys? Mau cari apa lagi? Dan itu tadi guys review mobil listrik pertama gue. Dan harus gue akuin sih, gue jadi kepikiran untuk beli mobil listrik. Termasuk salah satu pilihannya adalah Ion V nih. Sesuai janji gue mau reveal harga dari mobil ini. Dengan fitur yang selengkap itu tadi, kalian bisa dapetin Ion V ini yang versi luxury yang kita bawa hari ini dengan harga 489 juta OTR Jakarta. Sedangkan versi bawahnya itu harganya 449 juta OTR Jakarta. Jadi dengan fitur yang selengkap itu tadi, dengan semua kemewahan yang ada di dalam mobil ini, kalian masih bisa dapatkan mobil ini di bawah harga 500 juta. Silahkan pilih kalian mau yang mana. Anyway guys, thank you udah nontonin episode ED Special sekali ini. Silahkan komen di bawah mobil apa lagi yang gue harus review di next video. Special thanks untuk Ion Semarang yang udah pinjemin gue mobil Ion V ini. Gue jujur aja jatuh cinta sih sama mobil ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga support terus Android Diecast membuat konten-konten yang terbaik seperti ini dengan scan QR di bawah ini. Atau kalian juga bisa support Android Diecast dengan membeli merchandise original kita via DM Instagram. I'll see you guys in the next video. Bye-bye guys. Hello baby. What can I do for you? Close blind. Okay, sunshades is turned off. Kita coba kursi pijatnya ya guys. Dengan kekuatan yang lembut. Kerasa banget sih. Lembutnya udah kerasa kayak gini. Apalagi kalau kuat ya. Oh. Ini mantap banget sih guys.